Shalom para pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh yang terkasih. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah Natal secara onsite di daerah masing-masing. Memang benar pandemi COVID di mana-mana sudah mereda. Dan kita sudah mulai bisa beraktivitas secara normal kembali. Itu adalah anugerah Tuhan. Namun kita juga harus tetap waspada dan berjaga-jaga sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh firman Allah. Sekalipun hari ini semuanya sudah berangsur-angsur normal, namun dampak dari pandemi kemarin masih kita rasakan. Banyak jemaat yang mengalami kesesakan baik secara ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan hal ini tentu saja berdampak kepada para pejabat yang terkasih. Sehingga tidak sedikit dari antara kita pun juga mengalami dampak tersebut dan mengalami kesesakan tersebut. Karena itulah para pejabat yang dikasih Tuhan, di saat kita beribadah Natal pada saat ini, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Maka kita merindukan kelepasan dan kelegaan untuk para pejabat dan buat seluruh jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh dimanapun berada. Dan sesuai dengan pengharapan kita tersebut, maka tercetuslah tema Natal tahun ini, yaitu terang Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saudara, dengan tema ini kita semua berharap dan beriman bahwa Natal ini akan menjadi titik balik buat seluruh pejabat dan seluruh jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh di seluruh Indonesia. Untuk memulai mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan dan mulai mengalami kelegaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Allah dengan kasih dan rahmat-Nya telah hadir di tengah-tengah kita. Terang Tuhan itu datang pada saat ini kepada kita semua yang sedang bersekutu dan beribadah Natal. Saudara, kehadiran Tuhan itu akan membuat kita semua mengalami mujizat, pertolongan, berkat, dan kelegaan yang luar biasa. Dengan demikian, mulai pada saat ini kelepasan dari beban akan terjadi. Kelegaan akan kita dapatkan sehingga tahun yang akan datang, tahun depan, kita bisa melihat hari depan yang cerah dan masa depan yang indah untuk seluruh pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh dan juga untuk seluruh sidang jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh. Harapan kita semua adalah tahun depan menjadi tahun percepatan untuk Gereja Bethel Injil Sepenuh. Saudara, kalau negeri kita mempunyai tema waktu kemerdekaan yang lalu, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, maka Gereja Bethel Injil Sepenuh yang kita cintai, kita juga yakin tahun depan Gereja Bethel Injil Sepenuh akan berlari lebih cepat untuk mencapai sasaran yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bersama dengan Tuhan, Gereja Bethel Injil Sepenuh pasti bisa. Tuhan pasti akan melaksanakan rancangan yang terbaik untuk Gereja Bethel Injil Sepenuh. Dan hal itu dimulai dari memberikan kelegaan kepada kita semua pada hari Natal ini. Kami berharap di hari Natal yang berbahagia ini, maka kita semua menerima berkat dan sukacita Natal yang melimpah. Akhir kata, saya selaku ketua beserta seluruh staf atau anggota badan penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Paling meriah buat Tuhan, teman. Semua tepuk tangan di atas kepala bersama.
semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyurkanlah, masyur segala perbuatannya. Jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Masyur segala perbuatannya. Jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama dia. Are you ready? Come on! Raja semesta, go! Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Raja semesta. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan yang hidup dari kekekalan sampai kekalan, Dia adalah hidup. Selamat Natal. Tuhan memberkati Selamat kita Natal. semua. Haleluya. Allah kita memang luar biasa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata
Kaulah yang berkata dulu sekarang dan
segala raja, Tuhan di atas segalanya. Kami puji, kami muliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan saksikan persembahan pujian dari dewasa muda. Hadiah terindah dari Allah dikirimkan untuk kita semua. Ia lahir di palungan yang hina. Kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya. Orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karunia Yesus kepada mereka yang percaya adalah kasih dan kehidupan bagi kita semua. Kasih Allah terlihat melalui putranya. Ia datang supaya kita hidup. Damai sejahtera telah Ia turunkan. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Gloria in excelsis Deo. Muliakan Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Dari kekekalan sampai kekekalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya.
yang mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cintaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja yang kudus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia lahir bagi kita, Dia mati bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita goyangkan badan kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu
jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kasihnya luar biasa bagi kita. Dia kuat seperti maut. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu.
untukmu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Segalanya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersyukur bagi Engkau, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, tampil karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Allah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tetap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang
biasa Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Saat ini kami bersyukur mengingat ibadah perayaan Natal Tuhan. Pagi hari ini biarlah kasih-Mu, damai-Mu melimpah atas kami semua Tuhan. Terima kasih kami boleh menaikkan pujian dan sembah kami kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan kami, singkapkan kebenaran firman-Mu buat setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Menyediakan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang disampaikan semuanya sesuai dengan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur dan kami siap menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah kisah. Ada seorang ayah yang bernama Bapak Teja yang bekerja di pabrik toko Pedoyo. Dia ini sukanya memuji Tuhan loh. Dan dia ini rajin berdoa. Tetapi doanya hanya doa makan. Dan dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Dan dia jarang sekali beribadah. Jangan dibuka semua di sini, aibnya malu dilihat jemaat ini. Tolong ya naratornya diganti sedikit biar yang bagus-bagus aja. Oke? Oke. Oke, ya sudahlah. Saya tak doa dulu aja. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Papa. Tuhan. Pa, woi. Apa? Kenapa? Natal mau izin Pak, habis pulang sekolah itu mau pergi sama teman. Hah, mau pergi? Iya. Sama siapa? Sama teman dong. Sama temen? Iyalah. Beneran temen? Bener. Temen apa teman? Bener teman, swear. Temen apa ini? Sepermainan? Iya dong. Ya oke deh kalau gitu. Jangan malam-malam ya pulangnya. Iya, makasih Pak. Kamu kenapa Tang? Pak, Papa kan baik nih. Enggak baik saya. Yes, Bintang boleh gak izin keluar sama temen? Mau keluar juga kamu? Iya. Mau kemana? Pulang tapi kan? Pulang kok. Oh, mau nonton apa? Bioskop. Bioskop? Bioskop. Oh bioskop. Mau lihat sama siapa? Mau nonton sama siapa sama itu? ini loh Pak. Kalau nyari pacar ini memang kayak mamanya. Ganteng kayak papa. Bisa aja. Loh. Bapak wis tua iki. Jok didorong kayak gitu. Boyokan kabeh. Yaudah yuk. Kita makan dulu sarapan. Terus nanti kita berangkat sama-sama. Lalu si Natal dan Bintang pun berangkat ke sekolah. Dan Bapak Teja berangkat pula ke tempatnya bekerja. Dengan hati yang riang dan bernyanyi-nyanyi sepanjang jalan. Burung pipit tidak meminta, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak menabur, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan beri makan. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti. Tolong dibantu apa? Oke, terima kasih semuanya. Haleluya. Tetapi sesampainya kerja. dia di tempat kerja. Loh. Betapa dia sangat terkejut karena tempat dia bekerja itu ditutup karena resesi yang sedang terjadi. Aduh.
Mana ini Tuhan? Shopee letter masih banyak. Aduh, tunggaan banyak anak sekolah. Aduh. Tadi keluarin aja. Sudahlah. Pulang dulu. Sedangkan di rumah sang istri yang bernama Ibu Ning sedang menunggu suaminya yang serasa lama sekali nggak pulang-pulang. Seperti judul lagu ya, Bang Toyib itu loh yang nggak pulang-pulang. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang. Aduh, apa-apa. Jangan banter-banter, kayak sepur. Sudah sepaneng ini. Kenapa? Itu Pak, tadi Mama dapat kabar Pak dari sekolah tentang anak-anak kita Pak. Ya, yang mana? Yang mana nih? Natal dulu. Yang Tadi, Natal kenapa? Tadi main sama temennya dia izin. Iya, tapi gurunya bilang dia tuh overdosis Pak. Overdosis? Nggak mati tapi? Enggak sih. Aduh emane, aduh. Terus kenapa satunya ini? Bintang. Tadi Bintang? Iya. Juara kelas pasti anak ini kan? Aduh Pak, iya kan? nilainya aja segitu, gimana mau juara kelas? Terus kenapa lagi? Dia tuh hamil luar nikah Pak. Oh. Terus dia harus udah di sekolah Kak. Sudah, anak. Sepaneng ditambahi lagi nih. Capek aku. Lalu Bapak Teja yang sedang kesal, dia marah, lalu dia masuk ke kamarnya. Hatinya panas, penuh dengan emosi. Dan dia mulai berkata, Tuhan. Iya. Lu. Siapa ini? Tak usah pura-pura jadi Tuhan. Tak lempar sandal swalayan lo nanti. Loh, aku ini Tuhan yang kau panggil. Bapa yang baik setiap pagi. Udahlah, tak usah pura-pura. Aku ini cuma mau doa, aku marah sama Tuhan ini. Oke, lanjutkan doamu. Kenapa Tuhan? Kenapa kau buat semuanya jadi berantakan kayak gini di hidupku? Kerjaanku hilang, anakku satu overdosis, satunya lagi hamil di luar nikah. Besok tunggaan banyak, aku mau apa? Padahal aku ini sudah memuji Engkau, aku berdoa. Dan aku pun suka memberi orang yang membutuhkan. Tapi kenapa semuanya terjadi kayak gini? Kamu nanya, kamu bertanya. Aduh. Percuma lah puji Tuhan. Percuma lakukan semua ini, percuma ngasih orang. Hidupku aja gak mau pelihara. Sebentar anakku. Bentar. Kau tuh bukan Allah yang baik. Kau bukan Allah yang bisa dipercaya. Waktumu gak pernah terbaik di hidupku. Bahkan temanku yang agamanya berbeda saja, hidupnya lebih baik. Dia tidak suka memberi, dia tidak pernah beribadah, dia tidak pernah memuji Engkau. Tapi lihat kehidupannya. Lebih baik kan dari aku? Benarkah kehidupan mereka lebih baik? Iya, engkau cuma manfaatin aku kan? Bisakah engkau mempercayakan hidupmu, keluargamu, dan masa depanmu kepadaku? Maukah engkau bersabar menunggu waktuku? Bukankah engkau selalu memuji waktuku yang terbaik? Iya, itu kemarin kan. Aku bilang waktumu yang terbaik. Tapi sekarang lihatlah kenyataannya hidupku. Tidak ada yang baik di hidupku. Semuanya kacau. Tidak ada Allah yang baik. Mana ada Allah gunung batu. Itu cuma kata orang aja. Beberapa waktu pun berlalu. Bapak Teja mulai kebingungan dan gelisah. Dia terus berpikir apa yang hendak dia kerjakan. Aduh, kerja apa ini? Tunggaan banyak, Shopee letter banyak, anak satu masuk penjara besok, satunya hamil, aduh. Itu dia. Aku keinget sesuatu dulu pernah diajari sama orang tuaku. Lalu dia teringat akan kegiatan yang dulu sering dia lakukan bersama dengan ayahnya
pada waktu dia masih muda. Pak, sini nak. Yaitu dia membuat kerajinan-kerajinan. Sini nak, Bapak mau ngajarin sesuatu nih. Sini nak, Pak. Kamu nanya? Kamu tanya-tanya? Enggak, oh iya ya. Bercanda. Nih, Bapak mau ngajarin sesuatu. Sini nak. Ini juga lupa. Sudutnya berapa derajat ini? Ya masa Bapak. Iya. Terus ini baru ini dipas. Bukan sininya loh. Bukan sininya loh. Oh iya sini ya. Lipat lagi, jangan lipat baju. Baliknya juga begitu. Jadi stop ya. Dijual nih di toko Podoyo nih. Apa tahu aku akan berhasil. Lalu Bapak Teja mulai membuat kerajinan-kerajinan dan menjualnya di toko online. Bapak Teja mulai berubah, bahkan kehidupan rohaninya pun dipulihkan. Dia rajin membaca firman, bahkan dia membangun mesbah keluarga. Perlahan-lahan kehidupannya mulai membaik. Dan perekonomiannya pun dipulihkan. Inilah Bapak Teja. Sekarang dia masuk ke kamarnya, dia duduk dan mulai berkata, Bapak, saya ingin nyeluk Bapak, ingin nyeluk opo. Aku minta maaf Bapak, karena sudah gak percaya sama rencanamu, gak percaya sama engkau, menuduh engkau yang enggak di hidupku. Tapi sekarang aku melihat bahwa engkau setia di hidupku walau aku gak setia. Kau pelihara hidupku, pelihara keluargaku, kau bahkan pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan, aku minta maaf sekali lagi atas semua yang sudah kulakukan. It's okay anakku, aku mengerti perasaanmu, aku tahu kekecewaanmu. Tapi aku punya rencangan yang indah dan terbaik untukmu. Percayalah padaku, di kemudian hari pun aku berharap engkau akan tetap mendapat damai dan mempercayakan seluruh hidupmu kepadaku. Engkau akan selalu mendapatkan kelegaan saat engkau mengenal aku. Iya Pak, sama seperti Ayub, aku cuma kenal engkau lewat apa kata orang kemarin. Tapi aku gak pernah ngalamin engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat bagaimana kasih-Mu ada di hidupku, bagaimana rancangan-Mu selalu indah, Kau atur sedemikian rupa di hidupku. Dan di kemudian hari, kalau ada masalah pun, aku mau tetap memilih untuk percaya kepadamu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anakku, aku mengasihimu. Selanjutnya, aku ingin engkau mengenal aku lebih lagi
Kenalilah aku lewat firman, bacalah surat-surat yang kutuliskan untukmu, dan datanglah beribadah kepadaku, dan di sanalah kutaruh orang-orang yang ingin kutempatkan dalam kehidupanmu, agar engkau mempunyai komunitas dan saling menguatkan di tengah badai kehidupan ini. Aku mengasihimu, anakku. Ya, kenalilah Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada damai-Nya dan kemenangan-kemenangan di tengah masalah kehidupan yang kita hadapi. Sebab tanpa pengenalan akan Tuhan, maka yang ada hanyalah kecurigaan, kekhawatiran, dan kekalahan. Sekian dari kami, selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada di sini dalam mengenang kasih Tuhan yang begitu besar lewat pemberian putra tunggalnya yang telah berkorban bagi kita. Pagi ini firman Tuhan yang judulnya adalah tema dari GBS secara nasional, yaitu Terang Tuhan Mendatangkan Waktu Kelegaan. Kita akan baca dulu Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai ayat 20, begini bunyinya. Kisah Para Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya, kita tahu tadi dalam drama tadi dilukiskan bagaimana keadaan dunia ini yang tidak menentu, ya, terutama pada zaman akhir ini di mana kita melihat semuanya serba berubah. Kira-kira hampir 3 tahun yang lalu, Corona telah merusak segala sesuatu, mengubah semuanya, dan sepertinya kita waktu itu seperti kehilangan sesuatu yang aman, yang damai, semuanya berubah. Itulah keadaan dunia. Dan sampai hari ini kita masih melihat ada banyak ketakutan, tekanan dalam kehidupan kita. Ya, karena keadaan dunia ini yang sungguh tidak bisa kita harapkan. Ya, kalau dulu kita berpikir, oh dunia ini akan jadi lebih baik. Ya. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan ya tahun depan ini tahun yang berubah, tahun yang nyaman, lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi itu tidak bisa terjadi hari ini. Ya, politik di Indonesia mungkin hari ini masih kondusif, tapi nanti menjelang pemilu mulai panas ini. Ya, dan itu akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, yang mempengaruhi keamanan, yang mempengaruhi semua segi kehidupan bangsa ini. Dan itu semua mendatangkan tekanan. Ya, dunia sudah masuk dalam krisis pangan katanya. Dan benar-benar dunia ini akan mengalami apa yang namanya masa gelap. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa tahun 23 ini tahun yang gelap, yang tidak bisa diprediksi. Banyak negara besar kolab, ya banyak negara besar yang sudah bertumbangan secara ekonomi. Masih kita berharap keadaan jadi lebih baik? Kita tidak bisa berharap. Semua telah menjadi rusak. Ya, kerusakan moral di kalangan anak-anak remaja. Ya, bagaimana remaja hari-hari ini sudah tidak mengenal apa yang namanya takut akan Tuhan. Ya, walaupun tidak semua, tapi kita melihat bahwa dunia ini benar-benar secara moral rusak. Apa yang dulu kita tidak pernah dengar, kejahatan yang dulu mungkin belum pernah terjadi, hari-hari terjadi. Ya, di mana bapak membunuh anaknya dengan cara yang sadis. Bapak memperkosa anaknya yang dulu mungkin tidak pernah kita dengar. Belum lagi ada bencana alam terjadi di mana-mana.
ya gempa bumi yang tentu menakutkan kita. Ya, tentu kita tidak berharap terjadi di sini, tapi itu bisa terjadi. Belum lagi dari segi kesehatan, ya walaupun sekarang virus itu sudah mulai mereda pandemi ini, tapi kita tidak bisa jamin apakah keadaan ini akan senyaman dulu. Ya, jangan-jangan timbul penyakit yang lain, yang baru, ya yang kita mungkin belum kenal. Itulah dunia. Ya, keadaan ini sangat menekan, membuat ketakutan, ya sehingga manusia mulai berusaha. Ya, berusaha bagaimana mengatasi keadaan seperti ini. Apa yang kita buat? Apa dibuat manusia secara klinik? Ya, pergi ke dukun, ke paranormal, cari ramalan, ya Hong Shui dan sebagainya. Itu semua terjadi kenapa? Karena rasa takut tertekan yang menekan manusia, sehingga manusia mau mencari kelepasan dengan cara-cara yang berhubungan dengan spiritual yang bukan dari Tuhan. Belum lagi mencari hiburan, ya yang sekarang ini istilahnya healing, ya cari kesegaran jiwa, ya tempat-tempat wisata sekarang makin banyak. Ya, kita akan menemukan dengan gampang. Ya, kemarin itu dari retret kita sempat ke tempat wisata. Itu mungkin dulu bukan apa-apa, itu sawah, ada sumber air di situ. Sekarang jadi tempat wisata yang ramai, dan itu bisa ditemukan di mana-mana dengan cara yang gampang. Fenomena apa ini? Adalah orang mencari hiburan. Nah, sehingga dibukalah tempat wisata oleh para pebisnis ini, kesempatan dipakai. Ini bukti bahwa manusia itu sedang mencari sesuatu, kelepasan, kelegaan. Belum lagi kita melihat sekarang dalam sosial media, ya mereka cari hiburan dengan segala macam cara, ya dengan menghibur diri sendiri. Ya, ada TikTok, ada apa lagi gitu. Ya, apa itu? Mencari kelegaan. Apakah itu akan menolong? Iya mungkin, hanya sementara. Hanya sebentar. Ya, waktu tempo hari kita wisata sawah namanya. Senang, ya lihat itu apa anak-anak main dan sebagainya. Tapi setelah pulang, ya tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu yang membuat situasi hati ini berubah. Lalu apa yang dibuat lagi? Cari bantuan psikolog. Psikolog sekarang rame. Ya, dulu fakultas psikologi itu tidak ada yang mau, sepi. Sekarang itu menjadi fakultas yang favorit gitu. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Manusia butuh psikolog, psikiater lagi. Dulu udah ada orang mau psikiater karena takut dianggap gila. Tapi sekarang mereka cari karena kebutuhan. Cari rohaniawan, pendeta, pastor, bahkan kiai dan sebagainya dicari. Untuk apa? Memberikan kelegaan. Apakah itu akan membantu, menolong kita menemukan kelegaan itu? Mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung dari kita. Ya mereka ini semua hanya menolong. Memberikan pemahaman apa sih yang jadi masalah kita itu. Orang yang punya masalah itu, kadang-kadang masalah kecil jadi besar gitu. Nah tugas dari orang-orang ini, ahli-ahli ini, hanya menunjukkan ini loh masalahmu. Nah ini loh, gampang sebetulnya. Tapi karena kita sedang dalam keadaan galau, akhirnya jalan keluar kita tidak temukan. Mereka hanya membantu, menemukan. Nah, jadi itu tidak memberikan kelegaan kepada kita. Mereka hanya membantu. Nah itu cara manusia. Dan tentunya cara manusia ini sangat terbatas. Dan tidak bisa kita andalkan. Sehingga Tuhan harus turun tangan. Apa yang Tuhan buat? Mengirimkan terang yang akan memberikan kelegaan. Kisah para rasul tadi
menyatakan kepada kita bahwa Dia akan mengirim Yesus Kristus menjadi Mesias. Akan memberikan waktu kelegaan kepada kita. Itu yang Yesus buat, yang Tuhan buat. Mengirimkan Yesus Kristus sebagai terang. Dan Yohanes 1, di Yohanes 1 ayat 9 itu, terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan dikatakan ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, apa yang Allah buat adalah memberikan terang. Mengirimkan terang, yaitu Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia. Dia datang. Dan yang hari ini diperingati oleh semua orang-orang Kristen, ya, di mana mereka mengenang kedatangan Yesus Kristus yang datang untuk memberikan kelegaan. Dan itu ditulis oleh Lukas, ya, dalam pasal 2 ayat 14 mengatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera, kelegaan di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Allah datang ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Untuk apa? Memberikan damai sejahtera, kelegaan kepada kita semua, pada dunia ini. Tapi apakah secara otomatis terang itu akan memberi kelegaan? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Allah datang memberikan Yesus Kristus supaya memberikan damai sejahtera, seperti yang dinyanyikan oleh para malaikat tadi, damai sejahtera di bumi. Tetapi ternyata tidak seotomatis lalu semua mengalami damai. Contohnya adalah Herodes. Ya, Herodes ini dengar berita. Ya, menurut penafsiran, Herodes ini dengar berita itu tidak saat Yesus lahir, karena butuh waktu beberapa tahun mungkin, ya, karena perjalanan para Majus ini dari negerinya ke Yerusalem itu makan waktu bertahun-tahun mungkin, karena tidak seperti sekarang. Ya, dan ketika Herodes mendengar bahwa ada seorang anak raja lahir, apa yang terjadi? Dia senang? Enggak, ternyata kedatangan terang yang Tuhan berikan kepada dunia ini tidak memberikan damai kepada, tapi rasa takut, gelisah, khawatir nanti kedudukannya digeser. Ya, padahal kalau dipikir betapa bodohnya dia. Ya, dia umur berapa ini? Nah, raja yang baru lahir ini kan masih butuh waktu berapa puluh tahun baru dewasa, baru jadi raja. Kok dia takut gitu? Nah, inilah dunia. Ya, ketakutan itu membuat orang menjadi tidak berpikir logis. Ketika hati kita galau, lalu kita ambil keputusan akan salah semua. Ya, salah semua. Kenapa? Karena lagi kacau. Inilah Herodes. Ternyata kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, terangnya akan memberi kelegaan, memberikan damai sejahtera, tidak secara otomatis dialami oleh semua manusia. Dan ayat tadi mengatakan ada batas, ya, ada batasan yang akan mengalami damai sejahtera itu. Apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi tidak semua manusia akan mengalami damai sejahtera, tetapi hanya terbatas kepada orang yang berkenan kepadanya. Dan siapa yang berkenan ini? Itu orang yang bertobat. Dalam Kisah Rasul 3:19 tadi dikatakan, ya, saya ulang baca ayat 19, ya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan dan dia beri waktu kelegaan kepadamu. Sadar dan bertobat supaya
dosamu dihapuskan. Ini orang yang akan mengalami damai sejahtera itu. Orang yang bertobat. Apa bertobat itu? Bertobat itu bukan hanya berhenti berbuat dosa lalu udah selesai, tidak. Tapi pertobatan itu adalah perubahan pikiran kita. Ketika pola pikir kita dirubah, itu akan menghasilkan tingkah laku, akan melahirkan tingkah laku. Semua yang kita buat itu berasal dari apa kita pikir. Kalau kita berpikir salah, maka tindakan kita akan salah. Apa yang kita buat itu dari pikiran kita. Jadi pertobatan itu perubahan pikiran kita lalu berubah. Ya, semua tingkah laku kita berubah. Itu dikatakan di Kisah Rasul pasal 26 ayat 20 mengatakan, tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan pertobatan itu. Jadi pertobatan itu melahirkan sebuah perbuatan baik. Ya, perbuatan pekerjaannya sesuai dengan pertobatan itu. Jadi mulai dari pikiran kita. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, ya, Kisah Rasul 3, 19, 20 itu konteksnya adalah bagaimana orang itu berubah, perubahan pikiran tentang Yesus Kristus. Karena Petrus ini sedang berkhotbah kepada orang-orang yang menolak Kristus. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang menyalibkan Kristus. Ada di antara mereka yang mungkin pernah ikut dalam iringan-iringan penyaliban Yesus. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang benar-benar terlibat dalam penyiksaan Yesus Kristus. Kepada mereka lah Petrus berkhotbah. Jadi pertobatan itu adalah perubahan pikiran tentang Yesus Kristus. Bagaimana pikiran mereka dirubah dari pandangan mereka bahwa Yesus itu adalah penyesat, Yesus itu adalah penjahat yang harus digantung, dihukum. Dan Petrus menyatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Kristus. Jadi berubahlah pikiran mereka. Jadi pertobatan itu adalah perubahan pikiran tentang Kristus dan berbalik kepada Allah. Yaitu percaya kepadanya. Kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Itu pertobatan yang diharapkan terjadi. Di mana kita memandang Yesus itu bukan lagi sebagai guru agama yang baik. Sebagai tokoh agama yang baik. Tetapi benar-benar sebagai Tuhan. Juru selamat. Kita berbalik kepada Allah, mempercayai Dia dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita. Jadi damai sejahtera atau kelegaan itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi semua orang yang percaya Yesus seharusnya mengalami kelegaan itu. Harus alami, karena mereka telah berbalik dari dosanya, berpaling kepada Allah, percaya kepada Yesus. Sesungguhnya semua orang yang percaya kepada Yesus harus mengalami kelegaan atau damai sejahtera. Tapi apa kenyataannya? Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah damai sejahtera sudah ada di hati kita semua? Ya mungkin kalau lagi dapat cuan banyak, waduh senang hati, damai. Nah, tapi ketika mulai ada masalah dalam hidup kita, ketika ekonomi kita goncang, lalu terjadi masalah dalam keluarga, anak-anak kita memberontak, masih damai? Seharusnya masih seharusnya, karena damai itu dari dalam. Tidak dipengaruhi oleh semua yang ada di luar. Nah, damai sejati itu seharusnya damai yang memancar dari dalam hati keluar.
Dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dalam dunia ini. Kita mungkin bisa sedih, ya bisa susah. Tapi damai itu tidak terampas gitu. Sehingga kita masih dikuatkan menghadapi apapun. Tapi kelihatan ketika kita kehilangan damai, semuanya jadi kacau. Ya kita jadi pemarah, kita jadi orang yang jahat. Ya gara-gara masalah yang sedang kita hadapi. Kenapa? Karena damainya sudah hilang. Nah sesungguhnya kelegaan, damai sejahtera itu adalah menjadi milik orang-orang Kristen. Tapi kenapa? Kenapa yang terjadi? Banyak orang Kristen tidak mengalami kelegaan karena ada dosa yang belum diselesaikan. Kita sudah percaya Yesus, sudah. Kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Oke, benar. Tapi masih ada dosa yang kita simpan yang membuat kita kehilangan damai sejahtera itu. Karena dosa itu telah membuat kita terpisah dari sumber damai sejahtera itu. Ya dialah sumber damai sejahtera, kata Filipi 4 ayat 9. Yesus tidak sumber damai sejahtera, tetapi dosa itu yang memisahkan kita dari sumber damai sejahtera itu. Otomatis damai sejahteranya hilang, terganggu. Ya, bahkan Yesaya mengatakan di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Tapi ketika kita hidup dalam ketidakbenaran, ketika dosa itu bercokol dalam hati kita dan kita simpan, maka damai itu akan hilang. Makanya dosa itu harus diselesaikan. Kenapa? Pengakuan di hadapan Tuhan. Mengakulah, jujur. Apa yang kita buat, mungkin orang tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang memperhatikan kita. Bahkan mungkin pasangan hidup kita yang tidur setempat tidur tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena kita begitu pandai menyembunyikannya. Tapi damai sejahtera akan hilang gara-gara dosa itu. Jalan satu-satunya adalah selesaikan dengan Tuhan. Mengakulah di hadapannya dengan jujur. Lalu tinggalkan dosa itu, bertobat. Ya kalau kita masih mengaku, tapi kita masih ada di situ, pengakuan kita tidak ada artinya. Ya dulu saya pernah memberikan ilustrasi ketika kita menggenggam lumpur gitu ya, genggam lumpur. Bagaimana supaya tangan ini bersih dari lumpur ini? Lumpurnya harus dibuang. Tidak bisa kita megang lumpur ini lalu kita cuci tangan kita, tapi lumpurnya masih digenggam. Sampai Tuhan Yesus datang tidak akan bersih. Harus dibuang itu lumpur, lalu kita berikan tangan kita untuk dibersihkan, dicuci. Baru bersih hati nurani kita. Tidak bisa kita bohongi. Ya orang bisa kita bohongi. Kita bisa pura-pura gitu. Muka kita bisa buat kita manis gitu. Ya rasanya tanpa dosa. Kelihatannya damai sejahtera. Tapi hati nurani kita tidak bisa kita bohongi. Semua yang kita buat di tempat-tempat tersembunyi sekalipun, hati nurani kita akan menuduh kita. Dan itu yang membuat kita tidak sejahtera. Ketika Adam jatuh dalam dosa, siapa yang marah? Tidak ada. Tidak ada yang marah. Tapi hati nuraninya yang mengatakan kamu bersalah. Membuat dia bersembunyi ketika Tuhan hadir di situ. Hati nurani kita tidak bisa kita menipu kita. Kita tidak bisa menyembunyikan. Kita harus mengaku dengan jujur kepada Allah itu. Apa yang kita buat, jujur satu persatu ceritakan. Kita tinggalkan dosa itu, berbalik kepada Allah. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi Tuhan itu tidak bisa berkompromi dengan dosa. Setan bisa kompromi. Oh dia suka. Kalau kompromi itu suka setan. Tidak apa-apa. Kamu ke gereja boleh. Tapi hari-hari lain dengan aku. Setan suka begitu. Tapi Tuhan tidak. Iya atau tidak itu Tuhan. Ya kalau kita memilih Tuhan. Ya Tuhan saja. Yang lain ditinggalkan.
Tapi setan enggak, boleh. Enggak apa-apa, kamu milih Tuhan boleh. Tapi aku juga enggak apa-apa. Tapi Tuhan tidak. Jadi kalau kita mau mengaku dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan dan meninggalkan semua dosa kita, kita berpaling kepada Allah. Saya percaya firman Tuhan yang dikatakan bahwa terang itu akan memberikan waktu kelegaan kepada kita, akan kita alami. Jadi hadirnya terang itu sebagai pernyataan kasih Allah. Hadirnya terang dalam dunia ini lewat kelahiran Yesus Kristus adalah pernyataan kasih Allah. Tapi dalam Yohanes yang kita baca tadi, tidak semua orang menyambut baik. Dia datang kepada miliknya sendiri, tapi miliknya tidak bisa menerima dia. Ada yang menolak. Ada yang menolak. Kan kita tahu bahwa bagaimana orang Israel itu milik Tuhan. Yesus datang, mereka tolak. Kan sampai hari ini mereka belum terima Yesus itu secara utuh. Ya, tidak semua orang Israel itu menerima Yesus. Yang mereka tidak punya perjanjian baru, yang mereka katakan itu Alkitab apa. Nah, mereka hanya tahu bahwa Mesias itu belum datang. Tapi kita bersyukur, kita beruntung, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita telah menerima Injil itu. Ada orang yang menolak, tapi percayalah bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal, dia tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih-Nya dengan segala macam cara. Dia akan bawa kita untuk mengenal Tuhan itu dengan baik. Sehingga damai sejahtera yang datang ke bumi ini kita akan alami. Mungkin hari-hari ini kita sedang tidak mengalami itu karena ada dosa. Selesaikan. Dan saya percaya kalau itu diselesaikan, kita akan mengalami pernyataan kasih yang besar itu. Damai sejahtera itu. Tuhan tidak pernah akan berhenti untuk menyatakan kasih-Nya. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ini saya dapatkan waktu retreat ya. Waktu retreat itu. Waktu retreat itu ada salah satu ulang tahun Yabes tadi yang main bass tadi, main gitar tadi. Yabesnya ulang tahun. Lalu yang lain itu mau menyatakan kasih sebetulnya. Dia apa? Ceburkan di kolam. Itu pernyataan kasih itu, bukan jahat itu. Ya, dan mau dilakukan jam 12 malam. Nah, istri saya tahu, kasihan dia, ya, dibocorkan. Baik, nanti kamu tidur di mobil saja malam-malam. Tidurlah ya habis di situ di mobil. Tapi ternyata yang punya ide ini lupa idenya. Udah kadung telanjur tidur di mobil, nggak enak kan di situ. Sudah kecelek dia. Lalu apakah pernyataan kasih mau berhenti? Tidak. Ya, pagi-pagi mereka rancang lagi ini. Ya, lalu doa pagi, lalu timbul ide spontan itu di benak saya. Nanti setelah doa selesai, saya mau putar lagu Happy Birthday gitu. Ya, dalam kepolosan saya tidak ngerti apa-apa ini. Selesai doa, langsung saya putar. Dia nyalakan saya. Loh, wah rusak rencananya semua. Mereka sudah merancang sesuatu untuk Yabes gitu. Gagal gara-gara saya setel lagu itu. Ya sudahlah. Nah, ini saya belajar di sini bagaimana kasih itu selalu berusaha untuk dinyatakan gitu. Nah, waktu mau sesi pembelajaran materi terakhir, kok ada game lagi. Saya juga enggak tahu gamenya kok diadakan di dekat kolam. Nah, saya sudah mau usul tuh nanti ini kan pasti ada yang roboh gitu. Nah, di situ ada batu buatan di kolam itu. Kalau kepalanya gimana ya? Saya sudah mau ngomong jangan di sini ya.
Tapi kok saya udah sampai ngomong gitu. Ternyata itu mereka rancang untuk jeburkan ini Yabes di kolam itu. Kok delalah di Yabes itu kelompoknya bagian terakhir gitu. Ada 4 kelompok terakhir. Kok dia roboh gitu. Nah, waktu Yabes roboh diangkatlah dan pelobur. Oh, saya belajar ternyata orang-orang ini tidak pernah menyerah gitu. Nah, kalau mereka itu tidak pernah menyerah untuk menyatakan kasihnya kepada Yabes. Ini manusia-manusia yang penuh kelemahan. Bagaimana dengan Allah kita? Dia tidak akan pernah berhenti menyatakan kasihnya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari saudara dan saya. Dia sudah menemukan kita karena kita sudah percaya kepadanya. Tapi masih ada kan di antara kita yang masih dirundung dengan kesedihan, kegalauan. Lalu kita bertanya, mana janji Allah, kelegaan itu? Hari ini kita adalah orang-orang yang dalam keadaan seperti itu, ya kelegaan itu belum kita alami. Mari bertobat. Datang kepadanya, kita belum terlambat. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Tinggalkan semua dosa kesalahan kita, kelemahan kita. Bukan hanya supaya dapat kelegaan saja. Tetapi ingatlah Yesus akan datang segera. Dia akan datang segera. Kalaupun dia datang, mungkin kita dipanggil pulang. Jangan pikir, saya masih muda, saya masih sehat. Untuk dipanggil Tuhan tidak nunggu urutan. Yang tertua dipanggil dulu, enggak. Kapanpun kita bisa dipanggil. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan, ini saya sampaikan bagaimana kasih Allah itu mencari kita dan tidak pernah gagal. Marilah kita datang. Biarlah kita ditemukan oleh kasih itu. Dan kita datang dengan bertobat di hadapannya. Sehingga kelegaan itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Kita nyanyikan satu nyanyian yang mengatakan, waktu walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan itu akan nyata bagiku. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita sedang berjalan di lembah kelam itu, kita butuh kelegaan itu. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguhnya yang sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Allah Juru Selamat, Yesus Engkau Juru Selamat. Percaya ada janji yang akan membuat kita menang dari semua masalah. Selamanya kan ku datangkan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mungkin
keadaan kita hari ini. Seperti apa kita saksikan dalam drama tadi. Kita sedang galau menghadapi apapun yang terjadi. Sebenarnya bukan masalah itu yang membuat kita galau dan kehilangan damai, tapi iman kita kepadanya. Mungkin lemah saat ini. Kenapa lemah? Ada dosa yang kau simpan dalam hatimu. Akui di hadapannya. Janji damai itu masih berlaku sampai hari ini. Sia-sia kalau kita punya duit banyak. Sia-sia kita tidak ada masalah dalam keluarga kita. Sia-sia kita hidup dalam kenyamanan, tapi tanpa damai sejahtera dalam hatimu. Yang penting adalah damai itu terus menguasai kita. Jika apapun masalah yang kita sedang hadapi, kita tetap bisa bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh ini dengan iman. Haleluya, bahwa Dia tetap setia kepada kita. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan. Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia dengan janji-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami menghargai kasih karunia Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki, dan tidak membuat menjadi sia-sia apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, terima dengan sukacita masuk ke dalam hati, menjadi rema dan dilakukan. Terpujilah Engkau, ucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar paduan suara dari KDP.
Ya, kita akan serahkan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus akan menopang kita, menolong kita memasuki tahun yang akan datang ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu bersama-sama tempat ini ya Tuhan. Kami tahu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan yang telah memelihara kami dari hari ke hari. Sampai hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mengasihi kami, dan pada akhir ibadah kami ini kami boleh persembahkan apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalaupun kami menaikkannya dengan penuh kelemahan kami, tapi Engkau melihat hati kami yang dengan tulus mempersembahkan semua ini ya Tuhan. Apapun yang kami buat tengah-tengah ibadah kami boleh persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi semua kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami semua. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami dalam pergumulan kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan terus untuk dapat menghadapi semua tantangan kehidupan ini. Tuhan juga menolong kami, memberikan hikmat kepada kami untuk menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi. Tuhan, berikan kami hikmat juga untuk kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami. Terima kasih, berkatilah Tuhan pekerjaan dan hidup ekonomi kami dan seluruh keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami yang bersekolah Tuhan. Kiranya Engkau sendiri menambah-nambah mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami dan seluruh hidup kami dalam perlindungan tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah lelah menolong kami. Tolonglah kami untuk menghadapi hari-hari yang akan datang yang masih penuh rahasia. Ya Tuhan, bahkan kami tidak mengerti apa yang terjadi hari esok. Tapi Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan. Terpujilah Kau melindungi kami. Terpujilah Kau yang telah menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau dimuliakan lewat kami ya Tuhan. Kau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, tangan-Mu yang berkuasa menjamah, melindungi, menuntun kami. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu dan persembahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati Indonesia dan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amen. Diberkatilah dengan kedamaian. Amen. Diberkatilah dengan keamanan. Amen. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amen. Diberkatilah dengan kesehatan. Amen. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amen. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Amen. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amen. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amen. Amin. Sekarang saudara-saudara dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu yang telah mengasihi engkau. Biarlah kekuatannya, biarlah berkat yang berlimpah yang terbaik diberikan atasmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasih sayangnya terus menyertai saudara dimanapun engkau ada. Dan Roh Kudus menuntunmu, mengurapimu, memakaimu semua menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.